Oke, selamat pagi ya, pemirsa ya. Saya ingatkan lagi untuk yang nonton di YouTube, silahkan like and subscribe serta tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa mengikuti video-video saya bila mana ada video yang terbaru. Oke, seperti itu. Pada pagi hari ini, siang ya. Pada siang hari ini saya ingin mengupas atau membicarakan tentang yang terkait dengan hukum alam ya, dengan hukum alam dan kaitannya dengan alam bawah sadar kita atau otak kanan ya, seperti itu ya. Ini banyak dibahas di The Secret ya, atau buku Law of Attraction ya, Rhonda Brain. Jadi untuk yang belum memahami atau untuk yang belum sama sekali tahu, saya akan mengupasnya dari dasar ya, cuman nggak bisa mendetail. Silahkan kalau mendetail bisa masuk ke grup WA ya, seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya seperti ini ya. Alam semesta itu seperti yang kemarin saya ceritakan, itu adalah gumpalan energi ya. Jadi satu gumpalan energi yang sangat besar sekali ya, bukan banyak tapi satu ya, satu energi yang sangat luas, yang sangat besar seperti itu. Nah, termasuk di dalam diri kita, itu diri kita juga adalah bagian dari energi semesta ya, kalau dilihat dari kacamata kuantum atau kuanta. Kita adalah kuanta sebetulnya, sama seperti alam semesta di luar diri kita, seperti itu ya, untuk dasarnya ya. Nah, manusia itu dilengkapi dengan otak ya, namanya otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu otak logis yang mengkritisi, yang berpikir, yang ragu, yang menimbang-nimbang, yang suka untung rugi, itu otak kiri ya. Banyak pertimbangan dan sebagainya, banyak curiganya, kemudian sering ragu dan sebagainya, itu karakter otak kiri. Otak hitung-hitungan, otak matematis ya, otak logik atau otak logika, seperti itu. Nah, itu disebut dengan otak sadar ya, seperti itu ya, kira-kira ya. Anda bisa googling di YouTube atau di internet, itu juga ada sebetulnya. Yang kedua adalah otak kanan. Otak kanan ini adalah berhubungan dengan rasa. Otak kanan ini terkait dengan jantung ya, dengan hati ya, berupa emosi, berupa perasaan ya. Otak kiri, otak kanan ini adalah, kalau di dalam ilmu LOA itu disebut dengan alam bawah sadar ya, seperti itu. Jadi di situ ada frekuensinya. Jadi otak itu merupakan gelombang atau frekuensi ya. Nah, frekuensi yang lebih lebih cepat lebih cepat itu disebut dengan otak kiri. Jadi otak kiri itu frekuensinya cepat, seperti itu ya. Ibarat roda berputar, putarannya cepat. Nah, kalau yang putarannya melambat itu disebut dengan otak bawah sadar ya, secara frekuensi ya. Kita bahas secara frekuensi, secara getaran, seperti itu. Jadi otak itu sebetulnya getaran ya, memancarkan getaran atau memancarkan sinyal. Makanya ada yang membahas dengan ada mengukur dengan hertz ya. Jadi sekian hertz, ada yang 100 hertz, ada yang 90 hertz dan sebagainya. Seperti radio ya, ada frekuensinya. Kalau frekuensinya ke mana, misalkan ke 97,5 FM, nah itu radio apa, seperti itu. Itu sama ya, otak juga seperti itu. Nah, ada perbedaan mendasar antara otak kiri dan otak kanan. Kalau otak kanan itu otak perwujudan sebetulnya. Jadi di sanalah tempat di mana perwujudan itu dimulai. Banyak sekali kejadian yang sebetulnya itu lahir dari gagasan otak kanan sebetulnya. Misalkan Anda bekerja keras ya, misalkan ya, memakai rancangan dengan cara otak kiri, merancang dan sebagainya, tapi nanti hasilnya yang menentukan hasil akhir adalah otak kanan sebetulnya. Otak kanan Anda itu berada pada frekuensi apa? Frekuensi miskin atau frekuensi kaya, seperti itu. Contohnya ya. Nah, otak kanan ini dia tidak bisa mengetahui kebenaran dan ilusi. Jadi ilusi dianggap benar, benar dianggap ilusi. Semuanya dianggap benar ya. Intinya semuanya dianggap benar. Jadi misalkan ada orang cerita kepada Anda,
dia cerita baru minum jeruk atau baru memeras jeruk yang sangat kecut, maka lidah Anda saat itu juga akan mengeluarkan cairan ludah seperti itu ya. Karena alam bawah sadar Anda merespon itu, dianggap bahwa sekarang Anda lagi minum jeruk gitu loh. Padahal itu hanya cerita ya. Tapi kemudian diciptakan di pikiran bawah sadar dan kemudian dimunculkan seperti itu kenyataan. Nah, itu salah satu dari fungsi otak kanan atau alam bawah sadar. Ada frekuensi theta, ada frekuensi delta dan sebagainya ya. Anda bisa belajar di YouTube, itu banyak sekali ya. Saya tidak akan mengulasnya satu persatu di sini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, lebih saya menekankan kepada hubungan antara manusia atau otak kanannya dengan alam semesta seperti. Karena yang bisa berhubungan dengan alam semesta di luar diri kita sesungguhnya adalah otak kanan atau alam bawah sadar kita seperti itu. Karena di situ mengandung bisa untuk mewujudkan sesuatu, dan frekuensi otak kanan itu terhubung dengan frekuensi alam semesta, jadi nyambung ya, jadi nyambung seperti itu. Nah, di beberapa pembelajaran, entah itu pembelajaran tentang ilmu vibrasi, tentang ilmu perwujudan, tentang ilmu pikiran atau ilmu kesadaran, semuanya menggunakan dua cara ini sebetulnya. Jadi sama ya, baik ilmu pikiran, ilmu duniawi, ilmu bawah sadar atau ilmu kesadaran murni, itu menggunakan dua cara ini sebetulnya ya, dalam hal untuk mencapai apa yang diinginkan. Contohnya untuk mencapai kesadaran atau untuk mencapai perwujudan. Misalkan Anda ingin mewujudkan apa seperti itu dengan teknik LOA ya, Law of Attraction, atau teknik apa terserah. Nah, itu semuanya secara garis besar itu menggunakan dua cara. Nah, dua cara inilah yang akan saya kupas di sini ya. Sepengetahuan saya, yang pertama adalah cara teknik dari dalam keluar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teknik dari luar ke dalam. Nah, apa yang saya maksud dari dalam dan keluar, dari dalam diri untuk menciptakan sesuatu hal di luar diri seperti itu ya. Jadi seperti contohnya Anda visualisasi. Anda membayangkan pas mau tidur itu ya, Anda membayangkan punya mobil misalkan, jenisnya apa. Ya, Anda merasa bahwa di situ sudah memiliki. Nah, itu kan teknik LOA ya, Law of Attraction ya. Nah, itu Anda lakukan terus sehingga di dalam layar mental Anda, di dalam pikiran bawah sadar Anda, itu di situ ada file, ada data di situ bahwa Anda itu mempunyai mobil dengan merek A, dengan warna A, misalkan seperti itu ya. Nah, maka kemudian alam bawah sadar ini membaca diri Anda, bahwa di dalam layar mental Anda itu punya mobil, ternyata di luar nggak punya. Nah, ini dianggap sesuatu hal yang tidak benar oleh alam bawah sadar. Kemudian dia akan menyelaraskan antara yang di dalam dan di luar gitu. Misalkan di luar nggak punya, di dalam ternyata sudah ada filenya. Nah, mau nggak mau alam bawah sadar tadi menarik frekuensi yang sama seperti itu. Nah, itu yang saya maksud dari dalam keluar. Di dalam Anda ciptakan, di luar akan tercipta, seperti itu ya. Di dalam Anda ciptakan, di luar akan tercipta. Jadi ketika di dalam ada filenya, ada datanya, di luar pasti akan terwujud seperti itu. Sehingga kemudian lambat laun, lama kelamaan, entah bagaimana caranya, entah bagaimana prosesnya, alam semesta, alam bawah sadar Anda akan menarik yang frekuensi yang sama dengan mobil atau dengan file yang Anda ciptakan di dalam pikiran bawah sadar Anda, yaitu misalkan mobil tadi. Sehingga Anda dapat peluang, entah dikasih orang, entah bagaimana caranya, biasanya dengan cara yang miracle atau dengan cara magic ya, dengan cara magic. Nah, alam bawah sadar inilah yang digunakan oleh semua orang untuk mencapai perwujudan dengan cara magic ya. Jadi perwujudan itu ada dua, logic atau magic. Logic itu pakai otak kiri. Contohnya Anda bekerja dengan otak kiri. Oh, saya bekerja selama sekian hari, per hari sekian, otomatis saya dibayar sekian. Jadi kalau saya nggak kerja, saya nggak dibayar. Itu logic ya. Kerja dengan menggunakan otak logika seperti itu.
Nah, tapi kalau Anda kepingin magic, Anda pengen sesuatu hal yang berbeda, ingin menciptakan sesuatu dari jalur magic, maka yang terjadi Anda harus mengaktifkan alam bawah sadar, Anda harus mengenalinya. Kemudian setelah Anda mengenalinya, Anda memahami cara kerjanya, Anda memakai itu. Contohnya yang saya sampaikan tadi ya, Anda mencetak di dalam layar pikiran bawah sadar Anda, di situ ada file mobil warna A, Anda sudah punya. Di luar nggak punya. Nah, otomatis alam bawah sadar akan menyelaraskan hal itu. Sehingga akan selaras. Di dalam ada, di luar ada. Ini harus selaras ya. Karena kalau tidak selaras, ini dianggap tidak benar oleh alam bawah sadar seperti itu. Nah, contoh yang kedua, ketika Anda sudah bekerja keras dengan logik, sudah berbisnis macam-macam, itu banyak yang orang mengalami kegagalan. Nah, seperti itu ya, kehancuran dan sebagainya, bahkan bisa omset naik sangat tinggi, tapi kemudian ambruk lagi. Nah, itu bisa terjadi karena ketidakselarasan antara alam bawah sadar dan kenyataan di luar diri Anda seperti itu. Contohnya begini, Anda sudah berbisnis, Anda sudah memprogram dengan otak logika Anda bahwa nanti dapat sekian, bisnis saya akan jalan sekian, dan sebagainya ya. Tetapi di dalam layar mental Anda, di dalam pikiran bawah sadar Anda, ternyata tidak ada file kaya di situ. Yang ada file miskin. Jadi di pikiran bawah sadar Anda, di dalam diri Anda, di otak kanan Anda itu tidak terdapat file kekayaan. Yang ada adalah file kemiskinan. Ya. Itu bisa dibawa sejak lahir karena lingkungan kita yang menurunkan file itu biasanya ya. Nah, makanya kemudian file ini berbicara bahwa file ini file miskin gitu. Tapi kemudian Anda punya banyak uang. Nah, ini dianggap salah oleh pikiran bawah sadar. Ini nggak seimbang, ini nggak benar gitu. Kemudian alam bawah sadar itu mencoba untuk menyeimbangkan ini sesuai dengan yang di dalam ya. Sesuai dengan yang di dalam ya. Apa yang menjadi keyakinan Anda, apa yang menjadi file Anda di dalam itu harus sama dengan yang di luar. Sehingga ketika Anda sukses usahanya, ini akan memberikan peluang-peluang sehingga Anda ketemu seseorang yang mungkin akan menghancurkan usaha Anda seperti itu. Sehingga Anda akan jatuh miskin lagi. Karena akan disamakan ya frekuensinya. Frekuensi bawah sadar dan yang di luar itu harus sama. Nah, seperti itu logikanya ya. Nah, itu yang disebut dengan teknik dari dalam menuju luar seperti itu. Di dalam Anda bikin, di pikiran bawah sadar Anda ciptakan, di luar akan tercipta. Nah, itu rumus dari dalam keluar. Nah, sama dengan ilmu kesadaran ya, atau ilmu bahasanya apa ya? Ilmu kesadaran murni ya, yang sering saya bahas di video-video sebelumnya. Teknik itu bisa digunakan. Jadi contohnya apa? Anda mengalami kesadaran dulu, Anda belajar, Anda pakai teknik dan sebagainya, sehingga kemudian Anda tercerahkan di situ, Anda mengalami kesadaran di dalam diri Anda, sehingga kemudian apa yang terjadi, lingkungan akan berubah dengan sendirinya ya. Kalau Anda mengalami kesadaran, teman Anda pun akan mengalami kesadaran. Artinya apa? Nanti akan Anda banyak ketemu teman-teman yang sama, satu pejalan istilahnya ya, satu frekuensi, itu akan disatukan oleh alam semesta. Seperti itu ya. Jadi teman yang lama, teman yang modus, teman yang mungkin belum, yang masih negatif thinking dan sebagainya, itu akan menghilang, dihilangkan oleh alam semesta dengan caranya sendiri ya. Kita tidak tahu caranya, tapi yang jelas Anda nggak bisa lagi berkumpul dengan atau berteman akrab dengan orang-orang yang lama seperti itu. Maka ketika Anda belajar kesadaran, kemudian teman Anda pada menghilang dari diri Anda, dari kehidupan Anda, ya jangan kaget seperti itu, karena itu akan diselaraskan karena Anda naik ya, Anda mengalami kesadaran, sehingga teman itu pun akan berganti. Jadi ketika yang di dalam itu terjadi pencerahan, maka Anda akan ketemu sesama orang-orang yang tercerahkan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi tekniknya dari dalam keluar, yang di dalam dibersihkan, yang di dalam disucikan, yang di dalam dicerahkan, yang di luar Anda akan bertemu dengan sesama pejalan. Ya, saling ketemu di situ. Yang satu frekuensi akan dipertemukan di situ. Yang sebelumnya Anda tidak pernah tahu ya. Mencari orang yang berkesadaran dulunya sulit sekali, tetapi ketika Anda sudah tercerahkan, tiba-tiba pada nongol seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu satu ya, teknik satu ya. Kemudian teknik yang kedua, ini juga bisa digunakan.
yaitu dari luar ke dalam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda mencari teman atau mencari orang yang ingin Anda menjadi seperti itu. Misalkan begini, Anda kepengen kaya, berkumpullah dengan orang kaya. Karena apa? Nanti yang terjadi adalah dari luar ke dalam. Orang-orang yang dari luar diri Anda tersebut akan membentuk diri Anda atau membentuk bawah sadar Anda menjadi mereka seperti itu. Jadi ciptakan lingkungannya, ciptakan arus di luar diri Anda sehingga Anda akan terbawa arusnya gitu. Ibaratnya Anda masuk ke dalam arus air yang deras gitu ya, dalam pusaran air, Anda akan terbawa di situ. Anda akan menjadi pusaran air ya. Nah, ini kalau semua akan terjadi seperti itu, baik dalam hal rumusan ilmu kesadaran maupun ilmu penciptaan seperti ilmu vibrasi, ilmu pikiran dan sebagainya ya. Di mana Anda berada di situ, disitulah Anda seperti itu. Misalkan Anda pengen kaya misalkan. Nah, Anda cari orang kaya, ikut seminarnya. Ya. Anda harus berani membayar ya. Karena untuk berkumpul dengan orang kaya ya memang tidak mudah, tidak kemudian Anda tiba-tiba bisa ketemu dan sebagainya, nggak seperti itu. Anda harus tahu caranya. Bagaimana caranya, bagaimana masuk ke lingkungan tersebut ya, atau lingkungan zona kaya istilahnya. Atau ketika Anda kepengen berkesadaran ya, ikutlah orang yang sudah sadar. Ya, minimal 6 orang yang sudah mengalami kesadaran menjadi teman sejati Anda atau teman dekat Anda. Nah, interaksi tersebut akan menumbuhkan kesadaran kepada diri Anda seperti itu. Ya, jadi dari teknik dari luar menuju ke dalam seperti itu. Ya. Jadi lingkari diri Anda dengan orang-orang yang ingin Anda menjadi seperti itu. Anda ingin menjadi apa? Maka berkumpullah dengan mereka seperti itu. Karena apa? Vibrasi dari luar itu juga akan mengalir ke dalam, ya. Karena lingkungan itu akan mengalir ke dalam, tetapi kuncinya satu, memang Anda harus bisa open mind ya. Anda harus bisa open mind di situ. Makanya kenapa banyak orang kaya tidak bisa berkumpul dengan orang miskin gitu. Ya, kadangkala mereka bukan orang kaya itu bukan ingin tidak kumpul gitu loh, tapi memang nggak bisa. Secara vibrasi, secara energi, secara pola pikir, secara mes itu nggak bisa. Alam menutup ya, tidak bisa mempertemukan. Itu memang satu frekuensi, satu vibrasi. Makanya misalkan Anda memang ketemu orang kaya kemudian terus kemudian Anda menganggap dia sombong dan sebagainya ya, nggak mau kumpul, nggak seperti itu. Maksudnya tidak semua seperti itu ya. Makanya kemudian ketika Anda masih berjiwa miskin, kemudian Anda mendatangi orang kaya, kadang-kadang nggak bisa ketemu gitu. Atau Anda pola pikirnya sudah nggak sinkron, nggak sama, tidak selaras, Anda masih membawa pola pikir lama Anda menemui orang yang kaya atau orang yang berkesadaran, kadang-kadang Anda nggak bisa ketemu, bukan karena dia nggak mau nemui ya, tapi jadwal Anda mau ketemu itu selalu berselisih gitu loh. Pas Anda datang ke rumahnya, dia pas pergi. Tapi dia bukan ingin mengerjai Anda, nggak seperti itu ya. Kadang-kadang memang itu karena frekuensi yang berbeda sehingga alam menutup diri Anda untuk mereka gitu loh. Karena alam nggak bisa bohong, yang satu frekuensi memang dipertemukan dengan satu frekuensi seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu kira-kira. Anda bisa menggunakan teknik yang pertama, yaitu Anda melakukan penciptaan di dalam untuk menciptakan di luar. Atau teknik yang kedua, Anda mencari orang yang di luar sehingga yang di luar tercipta, yang di dalam akan tercipta seperti itu. Ya terserah Anda ya. Tetapi juga bisa menggunakan kedua-duanya. Di samping Anda berlatih di dalam diri Anda bersihkan, Anda ciptakan di dalam diri Anda, di luar diri tercipta, dan sambil Anda memilih teman seperti itu. Ya, Anda menyeleksi teman yang benar-benar mendukung untuk kemajuan Anda. Silahkan untuk dikoneksi seperti itu ya. Tujuannya adalah sama-sama pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.